Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan. Beberapa aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari antara adalah pertama, kecepatan dan percepatan, yang kedua adalah mencari nilai maksimum dan minimum, dan yang ketiga adalah persamaan garis singgung kurva. Kita akan mencoba membahas dari yang pertama ya. Yang pertama adalah mengenai kecepatan dan percepatan. Langsung ke contoh soalnya. Suatu fungsi jarak S sama dengan T kuadrat minus 6T. Kemudian kalian diminta menentukan kecepatan dan percepatan benda sebagai fungsi T. Yang kedua adalah kecepatan benda saat T sama dengan 2. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu merupakan turunan pertama dari jarak. Sehingga di sini kita bisa menjawab yang pertama adalah V atau kecepatan itu sama dengan S aksen, turunan pertama. Maka kita turunkan fungsi S-nya yaitu menjadi 2T minus 6. Sedangkan percepatan kita lambangkan dengan A, yaitu akselerasi. Akselerasi itu merupakan turunan pertama dari kecepatan atau bisa disampaikan sebagai turunan kedua dari jarak. Maka kita tulis dengan S double aksen. Ini sama dengan 2. Jawaban yang soal yang A. Kemudian yang B, kecepatan benda saat T sama dengan 2. Tinggal kita masukkan nilai T sama dengan 2 ke fungsi kecepatan, yaitu V sama dengan 2T minus 6. Kemudian ketika T sama dengan 2, maka kita ganti menjadi 2 kali 2 minus 6 sama dengan 4 dikurangi dengan 6, yaitu negatif 2. Sehingga bisa diketahui bahwa kecepatan benda saat T sama dengan 2 detik itu sama dengan V sama dengan negatif 2 meter per second. Berarti dia melambat ya, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah mengenai persamaan garis singgung kurva. Di sini kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat minus 4X minus 5 yang sejajar dengan garis 2X min Y min 6 sama dengan 0. Kita diminta mencari persamaan garis singgungnya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk mencari gradien dari suatu garis, dari sini ya, dari 2X min Y min 6 ini kita dapatkan nilai M sama dengan minus A per B. Di mana A dan B-nya? Ini bisa dituliskan menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga nilai M itu bisa kita buat dengan A-nya menjadi 2, negatif 2, dibagi dengan B-nya negatif 1. Sehingga ketemu nilai M-nya adalah 2. Oke. Kemudian di sini kita tahu bahwa yang namanya gradien itu sama dengan turunan pertama dari kurva. Sehingga kita dapatkan Y aksen, dari sini Y-nya ya, Y-nya sama dengan X kuadrat minus 4X min 5, kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan 2X minus 4, seperti ini. Kemudian karena tadi sejajar berarti gradiennya adalah sama, sehingga Y aksen ini yang 2X min 4 itu akan sama dengan 2. Maka kita dapatkan nilai X-nya dari sini 2X sama dengan 6. Sehingga X-nya sama dengan 3. Ketika X-nya sama dengan 3, maka kita bisa menentukan nilai Y atau bisa disebut dengan titik singgungnya. Menjadi Y ini kita masukkan ke dalam fungsi atau kurva di sini. Kita ganti X-nya menjadi 3 tadi, menjadi 3 kuadrat minus 4 kali 3 dikurangi 5. Maka menjadi 9 dikurangi 12 dikurangi 5 sama dengan negatif 8. Maka kita dapatkan X-nya di sini 3, kemudian Y-nya adalah negatif 8, maka didapatkan titik singgung. Titik singgungnya itu adalah 3, negatif 8. Oke, kita punya gradiennya 2, kemudian titik singgungnya 3, negatif 8. Kita masukkan ke dalam rumus mencari persamaan garis yang sudah kalian pelajari dulu di SMP ya. Di sini rumusnya adalah Y minus Y
1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Y min tadi negatif 8, D1-nya sama dengan M-nya adalah 2 dikalikan dengan X min X1. X1-nya itu kita ganti dengan 3 tadi ya, maaf, 3. Sehingga di sini Y plus 8 sama dengan 2X minus 6. Kita pindah ruas, semuanya kita yang sebelah kiri jadi 0, jadi 2X minus Y minus 6 minus 8, atau menjadi 2X minus Y minus 14. Jadi diperoleh persamaan garisnya atau persamaan garis singgung kurva tadi adalah 2X minus Y minus 14 sama dengan 0. Itu untuk mencari persamaan garis singgung suatu kurva. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang ketiga ya, yaitu mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini ada soal, seorang petani mempunyai kawat sepanjang 80 meter yang direncanakan untuk memagari kandang berbentuk 3 buah persegi panjang yang berdempet identik seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, kemudian kalian diminta mencari luas maksimum dari kandang itu. Kandang ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Seperti ini. Ini nilai kita anggap untuk panjangnya X dan lebarnya Y. Di sini ada 4X, 1, 2, 3, 4, ini yang bawah. Ya, saya ulangi, di sini ini Y-nya. Nah, berarti untuk memagari ini kita membutuhkan, ini ada X di sini karena ini ada kawatnya juga, berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 80, karena tadi panjang kawat yang tersedia adalah 80. Kita pindah ruas menjadi 3Y ini sama dengan 80 minus 4X. Nah, kita tahu bahwa rumus luas kalau persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita anggap di sini panjangnya adalah 3Y ya. Di sini 3Y ini. Kemudian lebarnya adalah X, maka luasnya menjadi 3Y dikalikan X. Kita ganti Y 3Y menjadi 80 minus 4X. 80 minus 4X kita kalikan dengan X, maka dia akan sama dengan 80X minus 4X kuadrat. Nah, luas itu akan maksimum ketika turunan pertamanya sama dengan 0, berarti L aksen sama dengan 0. Kita turunkan menjadi 80 minus 8X sama dengan 0. Kita buat nilai X-nya, 80 sama dengan 8X, maka X-nya kita dapatkan 10. Nah, kemudian kita tentukan nilai luasnya, kita masukkan ke fungsi di sini. Di sini. Tadi kan rumusnya 3Y min X, 3Y dikalikan X, maka luas maksimum nanti akan menjadi L sama dengan, langsung ke sini ya, 3Y kalikan X, padahal 3Y-nya kita gantikan dengan 80 min 4X. 80 minus 4X-nya, X-nya kita 10, 4 kali 10 dikalikan dengan X, X-nya adalah 10. Sehingga ke sini ketemu 40 dikalikan 10 sama dengan 400. Ini adalah luas maksimum kandang jika diketahui nanti kawat yang dipakai adalah 80 meter, sehingga di sini luasnya untuk kandangnya adalah 400 meter kuadrat. Nah, demikian Ananda untuk pembahasan kita terkait dengan materi aplikasi turunan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.